Wajahnya itu begitu sangat pucat pasi. Rambutnya pun keriting. Dan modelnya seperti orang zaman dulu itu. Model-model, ya zaman dulu itu kan rambutnya itu agak gimana gitu ya kan. Terus agak keriting gitu. Ya seperti itu, namun wajahnya sangat berbeda auranya. Mereka merasa seperti ada orang lain di sekitar mereka. Seakan-akan mereka itu diawasi gitu loh. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga di tahun 2026 ini kalian semua diberi kesehatan ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tempat yang pernah jadi jantung penyiaran lokal Kalimantan Timur yang sudah terbengkalai dan menyimpan sejarah beserta kenangan serta cerita yang penuh mistis bagi masyarakat lokal. Cerita ini teman-teman tentang kawasan bekas stasiun TVRI Balikpapan. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Pada pertengahan tahun 1970-an, di lokasi Gunung Pancur, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, ada penyiaran lokal beroperasi sebagai SRK atau bisa dibilang sebagai stasiun produksi keliling, yaitu penyiaran lokal TVRI di Balikpapan dari tahun 1974 sampai tahun 1977. Yang pada zaman itu teman-teman dipimpin oleh Broto Kusumo. Akhirnya zaman semakin berkembang sehingga menjadi stasiun TVRI Balikpapan. Ya, menyajikan program nasional tentang konten lokal, tentang budaya, berita daerah, hingga hiburan seperti tari-tarian, bernyanyi, bahkan komedi untuk menghibur masyarakat kota Balikpapan pada masa tahun 1970-an sampai tahun 1977. Di kawasan Gunung Pancur itu teman-teman, sangat ramai pada masa itu. Ya, nggak sesepi sekarang. Pada masa itu, teknisi itu banyak yang mondar-mandir, bahkan keluar masuk di stasiun TVRI Balikpapan. Selain teknisi, ada juga penyiar, bahkan peserta tari, peserta yang ikut lomba atau yang mengadakan event di sana. Bahkan tim produksi yang bekerja sama di sana. Pada zaman itu, teman-teman, masyarakat kota Balikpapan sangat memfavoritkan stasiun TVRI itu. Penyiaran lokal itu, teman-teman, selalu ditonton dan selalu ditunggu siarannya. Namun, seiring waktu berganti zaman, perubahan itu pun datang. Ya, kebijakan itu datang pada tahun 1992. Ada kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan stasiun TVRI provinsi berada di ibu kota provinsi. Kalian tahu kan ibu kota provinsi itu di mana? Yap, di kota Samarinda. Karena disitulah ibu kotanya. Jadi, dianggap bahwa siaran TVRI ini harusnya cocoknya di sana. Saat itu teman-teman, banyak banget yang menyayangkan kebijakan pemerintah provinsi teman-teman. Ya, karena mereka sudah sangat suka gitu dengan siarannya. Bahkan pada saat itu suasananya itu ramai. Sehingga banyak yang sedih juga gitu loh. Namun karena hal itu sudah ketentuan dari pemerintah, jadi ya mereka harus lakukan. Akhirnya pada tahun yang sama, yaitu tahun 1992, stasiun TVRI Balikpapan dipindahkan ke Samarinda. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 1993, yaitu pada 1 tahun kemudian, diresmikan beroperasi sebagai TVRI Kalimantan Timur. Akhirnya, kawasan stasiun TVRI Balikpapan di Gunung Pancur sepi, teman-teman. Ya, menjadi sepi karena nggak ada lagi menjadi pusat operasional.
semenjak tahun 1992 itu teman-teman. Setelah fungsi utama stasiun TVRI dipindahkan ke Samarinda, nggak ada lagi aktivitas produksi atau administrasi rutin di lokasi sekitar Gunung Pancur dan fokus sebagai stasiun transmisi. Walaupun pernah direhabilitasi pada tahun 2010 dalam rangkaian proyek ITTS. Proyek itu teman-teman selesai pada akhir tahun 2010 dan secara langsung meningkatkan kualitas siaran TVRI dan sekitarnya. Meskipun bukan lagi pusat operasional. Lokasi itu teman-teman hanya berfungsi untuk pemancaran sinyal yang hanya membutuhkan perawatan berkala dan nggak melibatkan banyak orang. Selain itu teman-teman, lokasinya juga kurang terakses dan minimnya aktivitas masyarakat, sehingga kawasan itu sangat sepi. Kawasan itu juga teman-teman nggak menjadi tujuan wisata atau lokasi aktivitas publik, sehingga jarang ada kunjungan dari masyarakat luas. Ditambah lagi dengan vegetasi dan perlahan menunjukkan jejak sejarahnya yang mulai tumbuh secara alami di sekitarnya, membuat suasana lebih sunyi, apalagi kalau nggak terawat. Rumputnya itu, bahkan ilalangnya itu dibiarkan menjalar dan sangat lebat, tinggi juga gitu loh. Aktivitas yang dulunya ramai, nggak akan kembali lagi. Ya, nggak akan kembali lagi ramai seperti masa kejayaannya. Stasiun TVRI Balikpapan pada saat itu. Bangunan dulu yang jadi studio, kini tinggal kenangan. Rusak dengan sendirinya. Ya, di sekitar stasiun TVRI lama itu. Dan ada menara transmisi yang masih kokoh. Menara itu jadi satu-satunya bukti kalau tempat itu atau kawasan itu pernah jadi bagian penting dalam dunia penyiaran. Menjadi saksi bisu perkembangan perjalanan media lokal dari sejarah penyiaran di Balikpapan. Jalan akses ke sana pun juga teman-teman sangat kurang terawat sehingga menjadi jalan terisolasi. Ya, kawasan itu menjadi kawasan terisolasi. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ke sana. Bahkan hingga saat ini nggak sebebas dulu. Orang-orang bisa masuk gitu loh di kawasan Pancur. Ya, mereka pergi ke bekas stasiun TVRI Balikpapan lama. Mereka itu harus izin dulu dengan penjaga atau security yang berjaga di kawasan Gunung Pancur itu. Selain itu, ada beberapa orang yang mungkin menganggap kawasan bekas TVRI lama Balikpapan itu sangat misterius. Suasananya itu begitu sangat sunyi. Kondisi bangunannya pun juga sudah lama. Jelas banget gitu, bangunan itu terlihat kusam, kurang terawat. Ada cerita mistis dari para pengunjung sekitar tahun 1990-an. Saat sudah stasiun TVRI Balikpapan itu dipindahkan ke Samarinda ya. Para pengunjung itu berkunjung ke bekas stasiun TVRI Balikpapan itu. Mereka pergi pada pagi hari. Saat mereka sudah tiba di kawasan Gunung Pancur, teman-teman. Mereka itu langsung dibuat merinding. Bulu kuduk mereka itu ya berdiri semua gitu loh. Tiba-tiba aja dan mereka pun juga bingung kenapa gitu loh. Dan terasa banget aura mistisnya. Padahal pagi hari loh. Terasa banget sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa. Hanya suara kayak suara burung, suara binatang liar aja gitu loh. Dan karena suasana itu pun menambah suasana horor. Menambah aura mistis. Mereka merasa seperti ada orang lain di sekitar mereka. Seakan-akan mereka itu diawasi gitu loh. Ya, gerak-gerik mereka itu seperti diawasi dari kejauhan. Pohon pinusnya yang ada di sana itu tinggi-tinggi. Ada juga teman-teman cerita pengunjung pada saat syuting ya, pada saat detik-detik sebelum dipindahkan tuh stasiun TVRI ke Samarinda. Para pengunjung ini pada saat itu dia masih TK. Dia itu ikut pertandingan cerdas cermat sekota Balikpapan. Dia melihat teman-teman di antara sekumpulan orang tua dan guru
ada salah satu penampakan yang berbeda dengan yang lain. Terlihat banget gitu loh. Dia itu kayak bukan manusia, ekspresinya itu sangat datar dan terlihat sangat tegang. Mukanya pun sangat pucat. Penampakan itu berdiri di antara para orang tua murid dan juga para guru. Hanya dia aja gitu, ekspresinya itu berbeda. Tegang, muka pucat, menghadap ke depan tanpa berkedip. Entah mau melakukan apa gitu loh. Seperti orang menonton, tapi seperti nggak ada ekspresinya. Datar banget. Dan modelnya seperti orang zaman dulu itu. Model-model, ya zaman dulu itu kan rambutnya itu agak gimana gitu ya kan. Terus agak keriting gitu. Ya seperti itu, namun wajahnya sangat berbeda auranya. Saat setelah syuting, teman-teman, dia pun sempat bertanya ke temannya, dia itu siapa, ibunya siapa. Namun temannya itu juga ngomong, yang mana sih? Kamu lihat nggak orang itu berbeda? Namun temannya ini nggak melihat apa-apa gitu. Hanya dia aja yang melihatnya. Bahkan teman yang lainnya pun mengabaikannya dan menganggap dia itu hanya menghayal. Dinyatakan juga teman-teman pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Pada masa itu sangat angker. Walaupun belum ada bukti secara ilmiah. Apalagi belum ada handphone ya teman-teman. Sehingga nggak ada gitu loh bukti secara nyata untuk mendokumentasi kejanggalan itu. Jadi hanya cerita dari mulut ke mulut. Dan kawasan itu teman-teman terkenal angker suasananya. Gak sedikit juga para pengunjung mengatakan kalau mereka melihat penampakan tentara Jepang dan juga Suster Maria yang melintasi kawasan Gunung Pancur. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!